Biar pujian ini mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami boleh berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tetapi karena karya salib Kristus, itulah yang memampukan setiap kami dan melayakkan setiap kami untuk berada di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, karena kami manusia terbatas dan lemah, tetapi karena karya Kristus yang tidak terbatas itu di atas kayu salib, yang mengubah kami yang harusnya binasa oleh karena dosa, menjadi hidup oleh karena kematian Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengarnya, pakai hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Dan kami tahu Tuhan ada roh jahat coba mencuri kebenaran firman-Mu. Dari hati setiap kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan Roh Kudus beracara pada pagi hari ini, memberkati setiap kami, menegur setiap kami, tapi juga membuat kami, memampukan kami hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi dan shalom. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Saudara, tanpa terasa kita sudah sampai di bulan yang kedua di tahun 2024. Kita sampai di bulan Februari. Saudara, di sini terpampang format ibadah atau tema-tema ibadah kita di bulan Februari. Saudara, sedikit berbeda dengan format ibadah di bulan Januari, di mana kita khotbah topikal dengan tema besar kekuatan menghadapi hari esok. Kita memakai judul yang bervariasi, saudara, tetapi di bulan Februari ini kita melakukan khotbah eksposisi. Kita mengambil satu kitab, yaitu kitab Galatia, dan kita setiap hari Minggu kita berkhotbah secara berseri melalui nats-nats dari kitab atau surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saya percaya ini akan memperlengkapi dan memperkaya kita untuk semakin memahami dan akhirnya menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan dengan satu judul, hanya satu Injil. Minggu depan, Pendeta Rahmat Pitoyo dari KM Bahtera Hayat akan tukar pelayan mimbar sinode dan menyampaikan satu tema, yaitu dipercayakan pemberitaan Injil. Lalu minggu ketiga, saudara beri catatan khusus, Pendeta Dedi Sutendi Ginta akan melayani kita pada minggu ini, minggu ketiga ini tanggal 18 Februari, dengan judul Satu di dalam Kristus. Dan nanti di minggu yang keempat, saya akan mengakhiri bersama dengan saudara Albert di KUI 2 dengan tema Iman yang membenarkan. Nah, kehadiran Pak Dedi Sutendi Ginta juga akan kita adakan anugerah Bible Class khusus, saudara, pada tanggal 17 Februari, karena katanya bulan Februari itu bulan kasih sayang, begitu ya. Jadi kita sengaja mengambil satu tema, yaitu tema keluarga, saudara. Temanya unik, Grace-Based Parenting. Bagaimana menjadikan anugerah dan kebenaran itu memperkaya relasi di dalam keluarga kita, saudara. Ya, saudara ingat 17 Februari, hari Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 11 pagi, tidak seperti biasa diadakan di bawah, khusus hari ini kita adakan di atas, saudara, di ruangan ini, begitu ya, Grace-Based Parenting. Oke, kita akan masuk di dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu hanya satu Injil. Saudara bisa membuka surat Galatia pasal yang pertama, kita ambil ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita baca berganti-gantian, saya membaca ayat yang genap, ayat 6, dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat 7, demikian seterusnya. Nanti ayat 10 kita baca secara bersama-sama. Saya memulai dari Galatia pasal 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ayat 7 silakan. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga
yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, apa saudara? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu setiap kita familiar dengan gambar ini, saudara. Gambar apa ini, saudara? Gambar Mona Lisa. Gambar ini dilukis oleh seorang pelukis yang sangat terkenal. Pelukis terhebat di abad Renaissance, itu kira-kira tahun 1500, yang bernama Leonardo da Vinci. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, konon bukan da Vinci yang memberi nama lukisan ini menjadi seperti yang kita kenal sekarang, Mona Lisa. Karena lukisan ini tidak pernah ditemukan sampai Leonardo da Vinci meninggal di tahun 1519. Baru setelah itu orang masuk ke studionya dan menemukan lukisan ini. Tetapi mereka tahu bahwa lukisan ini sesungguhnya adalah permintaan seorang saudagar kaya kepada Da Vinci untuk melukis istrinya yang bernama Lisa Gherardini. Jadi lukisan ini diberi nama Mona Lisa. Mona itu artinya nyonya, madam, mem. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini artinya Nyonya Lisa. Nah, saudara, apa sih yang membuat lukisan ini menjadi begitu berharga? Pernah dicuri satu kali dan akhirnya ditemukan kembali, itu betul. Tetapi kalau saudara lihat, Da Vinci melukis dengan sangat atau teknik yang sangat tinggi. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa Mona Lisa ini sesungguhnya memakai selayar tipis, sangat tipis, yang menjadi cara berpakaian nyonya-nyonya pada zaman itu, saudara. Lihat, itu dilukis dengan luar biasa. Ini bukan tahun 2023, 24. Ini tahun 1500. Dan dia melukis dengan sangat-sangat detail. Saudara lihat lipatan-lipatan bajunya. Saudara lihat warna-warna yang dipakai. Semua itu jauh melebihi zaman ketika tahun 1500. Bisa dikatakan, saya tidak mengatakan bahwa persis seperti ini. Tetapi bisa dikatakan bahwa ini adalah lukisan yang sempurna. Saudara boleh menebak dalam hati, kira-kira berapa sih harga lukisan Mona Lisa ini? Saudara, ada satu artikel yang saya kutip mengenai lukisan Mona Lisa ini. Dan di dalam artikel itu dikatakan tahun 2021, ada sebuah lembaga seni yang menaksir harga lukisan ini. Dan dikatakan harganya adalah 867 juta dolar. Kalau kita kurs dengan kurs 15.000, maka harganya adalah berapa? 13 triliun rupiah. Supaya saudara tahu berapa banyak harga 13 triliun rupiah itu, kalau saya coba membeli rumah standar seharga 500 juta, dengan uang 13 triliun ini, maka akan mendapat 260.000 rumah. Rumah. Tetapi beruntung, saudara, lukisan ini sekarang disimpan di satu museum di Perancis dan dibuat sebuah undang-undang atau hukum tertentu. Sehingga lukisan ini tidak bisa dijual. Untung disimpan di Perancis. Kalau disimpan di Indonesia, dimasukkan ke MK, maka paman MK akan memutuskan bahwa lukisan ini bisa dijual. Tidak ada, itu bercanda. Aduh,
Saya mestinya mau keluarkan satu persatu, saudara. Tapi saya sudah curiga ini biasanya kalau di sini tidak bisa ini. Oke lah. Saya hanya mau katakan begini, saudara. Anggaplah lukisan ini dititipkan kepada saya. Saya yang tidak terlalu mengenal seni ini mengatakan bahwa ini lukisan terlalu kuno. Bagaimana kalau saya buat sedikit lebih modern? Pertama, saya kasih masker. Supaya apa? Kita mengingat bahwa kita pernah menjalani masa corona selama hampir 3 tahun. Dan lukisan ini mengingatkan kita. Menurut saudara, ketika saya tambahkan masker ini, itu menambah nilainya atau mengurangi nilainya, saudara? Menambah atau mengurangi? Kalau saya buat gini, ini kan musim sekarang kan begini, saudara ya. Kita kemana-mana apa? Selfie. Kita kemana-mana? Selfie. Saya buat satu lukisan Mona Lisa yang menggambarkan kondisi modern, yaitu Mona Lisa sedang apa? Selfie. Menurut saudara, akan menambah nilai lukisan ini atau mengurangi? Menambah atau mengurangi? Dan yang ketiga, yang terakhir, ini kecantikan tahun 1500, saudara. Kecantikan zaman sekarang tuh agak ke Korea-Koreaan katanya, ya, dioperasi plastik di sana sini, begitu ya. Lalu saya minta sama seorang pelukis yang bisa di jalan dekat kantor pos besar itu, ya, Mas, tolong lukisan ini dibuat ke Korea-Koreaan. Oke Pak, siap, gitu ya. Langsung dia rubah wajahnya seperti ini. Lebih cantik gak, saudara? Jujurlah, lebih cantik gak? Tapi kira-kira, apakah dia bisa seharga 13 triliun? Itu artinya, dengarkan perkataan saya. Ketika kita menambahkan sesuatu kepada yang sudah sempurna, apapun itu, maka itu bukan menambah nilainya, tetapi justru apa? Menghancurkan nilainya. Saya ulang ya. Ketika kita menambahkan sesuatu kepada yang sudah sempurna, maka itu bukan menambah nilainya, tetapi apa? Mengurangi nilainya. Itu juga yang mau saya katakan untuk menghantar kita kepada khotbah. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu sudah apa, saudara? Sempurna. Ketika engkau menambahkan sesuatu kepada yang sudah sempurna, maka justru bukan menambah nilai kesempurnaannya, tetapi justru apa? Menghancurkan nilai itu. Nah, itulah yang sedang dialami oleh jemaat di Galatia. Rasul Paulus itu punya pola penulisan surat. Ya, kalau saudara baca beberapa surat tulisan itu kan ditulis oleh Rasul Paulus sebagian besar dalam Perjanjian Baru. Dia punya pola, saudara. Dan biasa polanya adalah Paulus itu berpanjang-panjang dengan salam, saudara. Kalau saudara lihat Efesus, Filipi, dia bisa menuliskan salam itu 20 ayat, 30 ayat, gitu saudara. Ya, dia menuliskan dimulai dari aku, Paulus, Rasul Kristus, begini, lalu dia memuji jemaat itu. Dan itu bisa sangat panjang, saudara. Bisa 20 sampai 30 ayat itu di surat-surat yang lain. Tetapi di dalam surat Galatia, itu hanya 5 ayat. Dan langsung di ayat ke-6, Rasul Paulus mengungkapkan kemarahannya. Dia berkata, ini terjemahan bahasa Indonesia, aku taumaso, aku heran. Saudara, banyak yang mengatakan bahwa kata heran ini sudah diperhalus. Yang betul atau lebih tepat, Rasul Paulus berkata begini, aku tidak habis pikir. Aku tidak bisa ngerti. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari, mbowat aku mbowat. Saudara bisa mengerti kata mbowat? Kalau orang tua sudah bilang sama anak, apa? Mbowat. Itu berarti mbojien, saudara. Oh, bukan. Beda konteks dia. Itu berarti gak ngerti lagi aku sama anak. Sudah gak mengerti. Nah, seperti itulah ungkapan hati Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Gak ngerti lagi aku sama kalian. Saya gak tahu depan saya ada Pak Paulus Hartono ini. Jadi grogi saya, Pak.
Selamat datang Pak Paulus ya, dan teman-teman yang lain, sorry saya tidak menyapa tadi. Nah, saudara, kita melihat latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya apa? Surat Rasul Paulus ini. Karena di dalam jemaat Galatia, itu disusupi oleh pengajar-pengajar Yahudi yang mengatakan begini, saudara. Kamu memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu baik. Baik, itu benar. Tapi itu tidak cukup. Engkau harus menambahkan apa? Adat istiadat Yahudi, hukum Taurat, kalau engkau mau diselamatkan. Jadi dia tidak berkata bahwa Kristus itu salah. Enggak, saudara. Dia mengatakan engkau memiliki Kristus itu baik. Tetapi masalahnya adalah tidak cukup hanya itu. Engkau harus menambahkan adat istiadat Yahudi, peraturan-peraturan Yahudi untuk membuat engkau diselamatkan. Dan yang membuat Paulus menjadi marah adalah mereka, jemaat Galatia yang dia dirikan itu, menerima semua pengajaran itu. Dan hati mereka condong mulai apa? Berubah. Mereka melihat tidak hanya Kristus, tapi juga mengikuti peraturan-peraturan atau hukum Taurat itu sebagai jalan untuk diselamatkan. Jadi Injil plus hukum Taurat. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus menjadi marah. Ada 3 hal, saudara. Saya berikan poin-poin supaya kita mudah untuk mengingatnya. Yang pertama, saudara, Rasul Paulus berkata begini, engkau begitu lekas berbalik dari Kristus. Yuk kita baca, 2, 3. Bahwa kamu apa? Begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah apa? Memanggil kamu. Engkau begitu hautos takeos. Engkau begitu cepat berbalik. Ada penafsir mengatakan hanya sekitar 1 tahun dari ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa keselamatan itu di dalam Kristus. Mereka sudah berbalik kepada ajaran-ajaran Yahudi. Dan ini sangat menyedihkan dan membuat Paulus menjadi marah. Bahkan di dalam beberapa tafsiran saya membaca, Rasul Paulus menyamakan, seakan-akan menyamakan apa yang dialami jemaat Galatia ini. Seperti apa yang dialami umat Israel ribuan tahun yang lalu. Ketika apa? Belum lama mereka mengikat perjanjian dengan Allah. Tapi ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan berpuasa selama 40 hari di sana, maka bangsa Israel sudah menyembah anak lembu emas. Saudara perhatikan kata-kata ini, Keluaran 32 ayat 8, mulai dengan kata apa? Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Saudara perhatikan 2 kata segera ini. Seakan-akan Paulus menyamakan, ini loh, kondisi kalian ini loh, sama. Begitu mudah berpaling, begitu mudah menyimpang. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, mereka tidak bermaksud untuk membuat Allah yang lain. Perhatikan kalimat ini. Mereka mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu, inilah Elohimmu, yang menuntun engkau apa? Keluar dari tanah Mesir. Ini bukan patung lembu, anak lembu emas itu bukan Allah yang lain yang tiba-tiba muncul. Tidak, saudara. Ini seperti, ini loh Allahmu yang dulu mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Dan sekarang ini wujudnya. Saudara, ini hanya sebuah bentuk penyimpangan. Tidak berpindah 180 derajat, tidak, saudara. Tetapi menyimpang dari kebenaran. Dan hal semacam ini, itulah yang paling sering membuat saudara dan saya, jemaat Tuhan, beralih dari Tuhan. Saya ambil 1 contoh yang cukup up to date dengan kondisi kita sekarang. Apakah saudara pernah mendengar apa yang dinamakan prosperity gospel? Prosperity gospel adalah seringkali disebut dengan Injil
atau apa? Teologi kemakmuran, saudara. Menurut dari buku ini, Wealth, Wealth, and Happiness, dikatakan demikian. Prosperity Gospel atau Injil kemakmuran adalah apa, saudara? Ajaran Kristen yang menekankan bahwa kemakmuran dan sukses, apa itu sukses? Kaya, berhasil, sehat, adalah tanda-tanda dari Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Kalau saudara ditanya, kalau engkau dikasih Tuhan, tandanya apa? Tandanya apa? Saya percaya saudara bingung kan? Oh, saya sudah diselamatkan. Buktinya apa? Tidak ada buktinya kan? Ini iman kan? Ini kepercayaan kita kepada firman Tuhan, bukan? Tetapi bagi mereka tandanya ada. Apa itu? Sehat, berhasil, kaya. Lagu kebangsaannya adalah Aku anak raja. Kita semua anak. Ada anak raja miskin, saudara? Ada anak raja miskin? Oh, yang paling kenceng. Sudah menganut Injil kemakmuran dari lama kayaknya nih. Tapi kalau saya tanya gini, ada anak raja sakit? Jangan cepat-cepat jawab. Ada anak raja sakit? Loh, katanya sehat, kaya, berhasil, nggak pernah sakit. Tapi kok ada anak raja sakit? Artinya teori ini bukan segala-galanya. Seakan-akan benar. Seakan-akan, iyalah, benar ya Pak. Kita anak raja Pak, kita anak raja. Masa anak raja miskin Pak? Anak raja tidak yang miskin. Pertanyaan saya, anak raja ada yang sakit gak? Jawabannya adalah banyak. Lalu yang kedua dikatakan apa? Ini adalah tanda-tanda dari Allah. Ini diberikan sebagai ganjaran dari doa atau jasa-jasa baik yang dibuat oleh seseorang. Sementara itu apa? Penebusan Kristus. Penebusan Allah melalui Yesus Kristus bertujuan apa? Justru ini adalah pintu gerbang untuk memberikan semua berkat-berkat itu. Saudara lihat, ajaran ini tidak menyuruh saudara dari benar menjadi salah, tidak. Tetapi ajaran ini menyuruh saudara dari berfokus kepada Allah, menjadi berfokus kepada siapa? Diri kita sendiri. Tandanya apa? Sehat. Tandanya apa? Kaya. Tandanya apa? Berhasil. Saudara lihat, ini tidak membuat saudara menjadi jahat, tetapi ini menyesatkan saudara. Saya mengutip perkataan John Piper, seorang pendeta yang sangat terkenal di kalangan Injilis. Cepat saja, dia mengatakan ada 6 untuk kita bisa mengindikasi bagaimana kita bisa mengatasi Injil yang dikatakan Injil kemakmuran itu. Yang pertama, saudara melihat ya, di dalam Injil kemakmuran tidak ada pengajaran yang serius tentang prinsip-prinsip Alkitab tentang penderitaan. Karena bagi mereka penderitaan itu tidak perlu, saudara. Penderitaan itu artinya engkau belum sungguh-sungguh mengikut Kristus. Kalau engkau sungguh-sungguh mengikut Kristus, hanya satu yang kau alami, makmur, sehat, diberkati, berhasil. Jadi tidak perlu belajar tentang penderitaan. Yang kedua, tidak ada doktrin tentang penyangkalan diri. Enggak perlu. Buat apa? Yang ketiga, tidak ada eksposisi serius dari Alkitab pada pengajaran mereka. Itulah mengapa kita coba menggunakan beberapa metode, saudara. Tidak bisa semua hanya tema-tema khotbah yang hidup yang berhasil, hidup yang diberkati Tuhan. Saya tahu itu perlu. Tetapi kita juga perlu mengeksposisi Alkitab. Yang keempat, tidak adanya pengajaran tentang bagaimana menghadapi tekanan di dalam Alkitab. Padahal di dalam banyak bagian Alkitab dikatakan, melalui tekanan kita mendapat apa, saudara? Ketekunan. Dan ketika ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, maka engkau akan menjadi, dalam tanda kutip, sempurna di dalam Kristus. Dimulai dari penderitaan, dimulai dari tekanan, dimulai dari sesuatu yang tidak enak. Yang kelima, ini kata John Piper, bukan kata saya. Para pemimpinnya biasa hidup super mewah. Dan yang keenam, mereka bisa meninggikan diri dan mengkerdilkan kuasa Tuhan. Nah, saudara lihat ya, hal-hal seperti ini yang seringkali membuat jemaat menjadi sesat. Bukan hal-hal yang membuat saudara menjadi jahat, tidak. Tetapi sesuatu yang mengalihkan engkau dari Allah, dari Kristus,
kepada sesuatu yang lain, yaitu biasanya adalah kenikmatan diri sendiri. Siapa sih yang nggak mau jadi kaya? Siapa sih yang nggak mau jadi berhasil? Siapa sih yang nggak mau terus sehat? Tetapi kalau itu menjadi patokan satu-satunya, bahwa engkau diberkati Tuhan, bahwa engkau dikasih Tuhan, maka itu adalah ajaran yang menyimpang. Saudara, yang kedua, mengikuti suatu Injil yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dikatakan apa? Kalian itu mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikkan Injil Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang dialami jemaat Galatia, itu juga saudara dan saya seringkali alami. Jemaat Galatia dikatakan begini, kamu tidak bisa cuma Kristus. Kristus itu harus plus. Plus apa? Mentaati hukum Taurat. Plus disunat. Plus merayakan hari-hari Yahudi. Itu yang benar menurut para pengajar sesat ini. Dan berapa banyak saudara, mimbar-mimbar kita diisi dengan hal-hal seperti ini. Saudara tidak cukup hanya Kristus. Saudara harus berbuat baik. Saudara harus memberikan persembahan dan persepuluhan. Saudara harus berpuasa. Saudara harus rajin berdoa. Pernah saudara mendengar khotbah seperti itu? Pernah saudara mendengar khotbah seperti itu? Saya tidak katakan berpuasa itu tidak baik. Tentu saya tidak mengatakan berdoa itu tidak baik. Tentu saya tidak mengatakan bahwa berbuat baik itu tidak baik. Apalagi tentu saya tidak akan mengatakan bahwa memberi persembahan itu tidak baik. Semua itu baik. Tetapi tidak menambah keselamatan di dalam diri saudara. Amin? Tidak menambah keselamatan di dalam diri saudara. Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita melakukan semua itu. Ini berbeda saudara. Sepertinya mirip tapi ini berbeda. Kalau engkau melihat bahwa perbuatan baikmu, persembahanmu, semua yang kamu lakukan itu menambah keselamatanmu, maka Kristus itu hanya setengah dari sempurna. Tetapi ketika engkau mengerti bahwa engkau sudah diselamatkan, maka engkau melakukan perbuatan baik itu, engkau memberi persembahan itu, engkau berpuasa dan berdoa itu, karena engkau tahu, engkau dan saya sudah diselamatkan. Saudara, kalau seandainya keselamatan itu adalah Kristus plus. Saya percaya bahwa orang seperti John Newton tidak akan diselamatkan. Saya sering membaca kisah-kisah John Newton, dan saya terharu dengan kisahnya. John Newton itu menjadi orang Kristen sampai usia 7 tahun, ketika maminya masih hidup. Dia diajar berdoa, dia diajar membaca firman Tuhan, dia diajar pergi ke gereja. Tapi setelah mamanya meninggal di usia 7 tahun, John Newton lebih banyak mengikuti kehidupan papanya sebagai kapten kapal. Dan menjadi kehidupan yang keras dan penuh dengan dosa. Anak buahnya mengatakan, kapten kita ini, kalau sudah marah, sudah mengumpat, itu mengerikan sekali. Bahkan tidak hanya itu, saudara. John Newton melakukan sebuah kejahatan yang legal pada waktu itu. Apa itu? Menjadi penjual budak. Dia pergi ke Afrika. Dia tangkapi pemuda-pemuda Afrika yang kuat-kuat sana. Dia jual di Eropa. Dan tidak aja penjual budak yang halus. Semua penjual budak itu pasti kejam. Satu kali, kapal John Newton dihantam oleh badai yang sangat keras. Berhari-hari, saudara. Dan sebagai kapten kapal yang sangat pengalaman, John Newton tahu satu hal, hidupnya sudah tidak lama lagi. Entah mengapa pada waktu itu, tiba-tiba dia teringat kepada doa-doa yang diajarkan oleh maminya ketika dia masih kecil. Dia berlutut dan berdoa, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tetapi tolong, save me, selamatkan aku. Selamatkan aku. Saudara, tidak tiba-tiba badai itu berhenti, tidak. Badai itu masih ada berhari-hari lagi. Tapi yang mujizat dalam hidup John Newton adalah kapalnya tidak karam. Dan sehingga John Newton mengatakan bahwa Tuhan itu ternyata ada. Dan ketika usianya sudah lanjut, ini satu quotes
yang saya suka dari John Newton. Dia mengatakan begini, meskipun ingatanku sudah mulai memudar, tetapi ada dua hal yang tetap aku ingat dengan jelas. Apa itu? Yang pertama, aku adalah seorang pendosa besar. Dan yang kedua, Kristus adalah penyelamat besar. Dan satu karyanya yang masih saudara dan saya nyanyikan sampai hari ini. Sudah diciptakan lebih dari 200 tahun. Tapi saudara dan saya masih menyanyikan lagu ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I see, I see, I see, I see. Was blind, but now I see. Entah berapa juta orang yang sudah disentuh hatinya oleh sebuah pujian yang dikarang oleh mantan seorang pendosa besar ini. Tetapi karena dia berjumpa dengan sang penyelamat besar, bukan karena kebaikannya, bukan karena kehebatannya, tetapi oleh karena amazing grace, anugerah Allah yang besar itu. Itulah yang menyelamatkan seorang John Newton. Itulah yang diajarkan oleh Injil yang benar. Bahwa engkau dan saya diselamatkan. Bukan karena kebenaranmu, kebaikanmu, dan apapun yang engkau lakukan. Tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah Allah yang berlaku di dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Oh, ini ayat yang seringkali harus kita mengerti benar. Yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada apa? Orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Bukan hasil usaha kita. Itu apa saudara? Pemberian Allah. Yang terakhir, apa yang membuat Rasul Paulus begitu sedih kepada jemaat Galatia? Mereka begitu lekas berbalik. Mereka menerima Injil-Injil yang palsu itu. Dan yang ketiga apa? Mereka terpesona dengan guru-guru yang palsu itu. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, maka apa saudara? Wah ini perkataan yang sangat keras saudara. Kiranya Tuhan mengutuk dia, itu terjemahan yang lebih tepat. Kiranya Tuhan mengutuk dan menghukum dia. Anatema. Dan itu tidak hanya diucapkan satu kali. Itu diucapkan berapa kali saudara? 2 kali. Diulang lagi di ayat 9, setelah dituliskan di ayat 8. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, gak peduli siapa dia. Apakah dia salah satu dari kami? Ataukah malaikat dari surga? Maka apa? Terkutuklah. Saudara, ini perkataan yang luar biasa. Yang harus saudara dan saya ingat. Bahkan sekalipun para rasul atau malaikat yang memberitakan Injil yang lain, maka itu tetap bukan Injil. Jadi yang penting bukan apa yang diberitakan. Bukan
si pemberitanya. Tetapi yang terpenting adalah apa isi beritanya. Karena itu saudara, kiranya ini memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Bahwa kita ini begitu lemah sesungguhnya. Kita ini sesungguhnya begitu mudah berbalik daripada kebenaran. Dan yang kedua, seringkali kita begitu terpesona dengan Injil-Injil yang lain. Bahkan ketika disampaikan oleh guru-guru yang hebat, jemaatnya puluhan ribu Pak, masa begitu salah? Rasul Paulus sudah mengatakan, tidak peduli itu mau siapapun, bahkan malaikat dari surga. Kalau dia menyampaikan Injil yang lain, maka apa saudara? Terkutuklah dia. Dan penutupnya saudara, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan setelah ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Semua konsep Injil palsu bertabrakan dengan Injil yang asli. Perbuatan Allah pada kita ditentukan hanya oleh kedaulatan kasih-Nya. Perkenan Bapa didasarkan pada karya Kristus yang sempurna. Kita tidak layak mendapat apapun yang baik, karena tidak sesungguhnya tidak ada yang baik dalam diri kita. Karena segala yang baik itu adalah apa? Anugerah Allah. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Amazing Grace. I see, I see, I see, I see. Was blind, but now I see. Amazing Grace. Kita angkat dengan setengah suara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch Like me. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Saudara katakan, kita mau katakan I see, I see. I see, I see, I see, I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Dengan kasih minta Pak Paulus Hartono bisa menutup dalam doa. Kami mengucap syukur atas anugerah Injil di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas keselamatan melalui Injil Kristus. Bimbinglah dalam kehidupan kami untuk menghidupi Injil di dalam hidup ini dan menjadi saksi-Mu. Jikalau kami hendak menghampiri perjamuan kudus Tuhan, berkatilah setiap kami. Kiranya perjamuan ini membangun kekuatan iman kami dan juga menyegarkan kami untuk kami terus menjadi murid-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, jikalau kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, Ya, Tuhan Yesus. kuatkan dan Amin, pulihkan. Tuhan, Jikalau kami mengalami kelemahan iman, Tuhan teguhkan. Amin. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih Pendeta Paulus. Mengundang